Selamat malam, Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di webinar yang spesial ini. Eh, ini momen luar biasa ya, karena kita akan sharing testimoni transformasi 30 hari detox dengan Promik. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sini sudah menjalani eh, detox tersebut selama 30 hari. Tentunya banyak tuh cerita, ada yang healing krisis, ada yang merasa badannya lebih enak atau mengantuk, atau banyak yang mungkin nanti kita bisa sharing ya, bersama Bapak Ibu ya. Kita juga akan mungkin mendengarkan nanti ada perjalanan transformasi Bapak Ibu sekalian. Sebelum mulai, saya juga mau nanya nih, suka nggak sih Ibu kayak merasa kelelahan meskipun tidur cukup lama, atau merasa ada yang kurang meski semuanya baik, kayaknya baik-baik aja tapi kayak ada yang kurang gitu ya, atau kayak ngalamin tuh, kalau jawabannya iya, itu berarti memang tubuh kita memerlukan detox. Jadi dengan transformasi 30 hari dengan Romik ini diharapkan kita mampu memperbaiki semua dari sistem-sistem tubuh kita yang kurang baik tadi. Bapak Ibu sudah siap belum? Barangkali ada di sini siapa yang siap sharing untuk tentang detok 30 harinya. Mungkin dimulai dari Ibu Felicia. Felicia, sudah siap, Bu? Selamat malam, Bu Felicia. Ya, selamat malam. Ya, Ibu ditunggu untuk ininya ya, apa testimoninya tentang detok 30 hari. Bisa Oke, dimulai, Bu. Sambil nanti kita juga cerita lanjutan tentang detok 30 hari ya. Silahkan, Bu. ya Malam. baik. Pertama-tama selamat malam ya sama host. Pak Jutanya ada ya, Ada. dan teman-teman semuanya ya. Hmm, saya selama ini sudah banyak minum sih, cuma nggak teratur. Jadi terakhir ada program seperti ini ya, saya tertarik untuk mencoba sih. Lalu ya memang saya komitmen karena saya baca di sana kan tulisnya kalau misalnya kita nggak konsisten kan harus mulai dari awal lagi kan. Betul. Jadi saya benar-benar beritahu diri ini saya harus konsisten 30 hari ini untuk minum teratur. Saya mau buktikan gitu loh. Karena saya ada lihat slide-nya kan. eh, Bagaimana dia mendetok dan membantu pada tubuh kita kan. Jadi saya mulai minum dengan teratur dan hanya setelah minum teratur berapa hari aja terus terang saya sudah merasakan bahwa setiap hari itu energi saya lebih lebih ada, lebih full gitu loh. Jadi memang saya ada merasakan badan saya itu lebih ringan. Nah, dan saya kerja itu bisa lebih lebih nggak capek gitu badannya. Dan yang enaknya sih saya lihat karena saya mau ikut juga karena dia tidak perlu jaga makan kan gitu. Kalau biasa detok-detok kan harus nggak makan seharian atau setengah hari atau gimana. Jadi ini benar-benar sebuah cara detok yang sangat praktis banget bisa dipraktekkan kapanpun gitu loh. Nah, jadi setelah saya praktekkan, kemudian ada timbul sedikit healing krisisnya, yaitu lengan sebelah kiri saya ini kan dulu bekas makan, dulu saya ada sempat sakit, lalu berobat dan diberi makan antibiotik ratusan biji gitu. Setelah makan memang belakang saya ini kan uratnya itu seperti gimana ya, seperti gantung, seperti kena tertarik gitu sampai sekarang walaupun sudah hampir 2 tahun, 1,5 tahun nih masih terasa. Jadi tangan kiri saya itu sampai ke sini itu kadang suka tertarik-tarik gitu. Kayak saya sering urut-urut dan ada baikan gitu. Tapi setelah minum Probic ini, saya merasa dia denyutnya lebih keras gitu loh. Tariknya lebih keras gitu. Makanya saya ada tulis di apanya ya, tulisnya ya ada gejala begini. Terus belakang saya juga terasa punggungnya itu kok sakit gitu kan memang saya kalau keluhan saya banyak di punggung dan di tangan dan itu terulang waktu saya lagi rutin minum ini semua kayaknya Oh, dibongkar gitu. terasa sakitnya Jadi ya. iya tapi setelah berapa hari dia mulai membaik gitu. Lalu kemudian emak saya yang dulunya kan kambuh, lalu kan saya pernah sakit emak akut sampai 1 tahun lebih.
Sekarang udah sembuh. Lalu setelah saya ikut detox ini dia mulai kambuh lagi. Tapi kalau nggak salah kayaknya mungkin selama 4 hari Bu, kayak saya terus minum, dan itu udah hilang gitu. Cuma karena sekarang tangan saya masih terasa. Karena ini saya yakin, karena saya makan antibiotiknya 300 bijian itu. Itu Wow, ngeri banget. Akhirnya saya putusin, karena saya yang putusin berhenti. Karena saya merasa waktu itu tulang apa sendi-sendi saya sakit semua. Saya mau jalan juga susah. Jadi saya merasa bahwa lalu badan saya jadi semuanya itu banyak biji-biji, binti-binti semua muncul kan. Jadi saya merasa nggak beres ini nggak benar ini. Lalu saya langsung berhentikan obatnya gitu loh. Tapi kan residu dari obat kimia itu saya sadar itu bertahan banyak, bertahan lama di tubuh saya. Makanya saya butuh waktu. Makanya saya tanya Bu Ivon, setelah 30 hari ini saya boleh lagi tambah detoxnya gitu, lanjut. Ya lanjutin. boleh gitu. Jadi saya senang banget kalau bisa saya mau detox sepanjang tahun gitu loh. Karena kita gimana ya, kita makan kan nggak bisa kita kontrol. Kadang kita kan suka makan apa kita nggak bisa kontrol kan. Jadi hmm, setidaknya ya kita dari sini bisa detox membantu supaya tubuh itu tidak terlalu terlalu turun gitu loh. Tapi kalau memang teman-teman bisa mendetok kemudian jaga makan ya itu bagus banget. Tentu itu paling terbaik ya. Cuma kalau saya sih gorengan masih suka sih. Nah, saya selama detox saya pagi itu makannya sederhana sih. Memang karena biasa saya makan juga begitu. Saya pagi itu makannya telur setengah matang, terus kemudian kukus kentang, kukus jagung gitu. Kalau Ya, makan udah siang, bagus ya. nah, memang dari sejak sakit mah saya makannya begitu. Eh Quaker yang murni gitu, 1 gelas kecil, terus yang lainnya kukus gitu. Siang baru saya makan nasi, nasinya pun dikit sama sayur gitu. Kalau kadang ada gorengan atau gimana. Malamnya sih saya nggak pernah makan nasi karena em, saya merasa saya cukup gemuk gitu loh. Karena usia kan udah 40-an ya, jadi sepertinya merasa tubuh ini mulai melar gitu. Iya Jadi betul. akhirnya, dan saya juga senang karena detox itu kan dia ada isi form nih, ada tulis nih, sudah merasa lebih kurus belum gitu kan, saya bilang, belum, 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 belum. Tapi memasuki setelah hari ke 20-an itu saya mulai terasa memang perut saya mulai mengecil, ngempes gitu loh. Lalu saya merasa bahwa kita ini pinggangnya sudah agak-agak lebih kecil gitu loh. Jadi memang benar ini semua yang diinfoin Bu Ivon itu benar-benar di slide itu akan terbukti gitu loh. Jadi kalau bagi teman-teman yang lebih serius lagi jaga makan, saya yakin itu hasilnya akan lebih bagus dari saya gitu. Saya pikir cuma gitu aja sih. Nah, saya Baik. berterima kasih banyak karena saya bisa bertemu dengan produk yang luar biasa ini ya. Makasih Bu Felicia. Sehat Ya, selalu Bu. sama-sama. Jadi emang kita akan ada 6 perubahan ya target di sini ya, yang sepertinya memang sudah terjadi yang saya buktikan sendiri. Tidur lebih baik, kita merasa lebih bahagia, lebih berenergi, kulit juga terasa lebih baik. Kalau saya kerasa lebih kenyal, lebih ini di wajah juga lebih enak. Rambut pun yang mungkin tadinya rontok jadi lebih kuat. Terus juga yang utama lambung lebih sehat. Itu yang terasa mungkin teman-teman yang punya lambung, mah, GERD itu dengan detox ini sangat baik ya. Itu salah satu. Nanti bisa dilihat ini 6 perubahan ini, transformasi ini sudah terasa atau belum bagi ibu bapak sekalian. Mungkin ada yang lain mau memberi sharing untuk hasil detox. Mungkin Bu Resti, Bu Erna, silahkan. Silahkan siapa dulu? Bu Erna dulu deh. Maaf, saya off Belum kamera. bisa ya? Ya nggak apa-apa Bu. Off kamera. Iya, saya emang biasa kan minum jus itu sudah jadi kebiasaan. Tapi kalau untuk detox ini ya baru baru kali ini ya yang konsisten gitu harus disiplin ya. Nah, memang terjadi healing crisis juga terjadi lagi sih di kelima. Hari kelima, hari kelima sepertinya kepala saya tuh kok apa tuh berat ya, berat terus mata saya agak agak nggak enak gitu loh, tapi saya yakin itu sedang healing krisis ya. Nah hanya 3 hari sudah
normal lagi. Tapi tetap waktu detox ini saya tetap jus pro juga minum ya. Justru juga minum karena saya perlu enzim buahnya. Nah terus eh, hari ke, nah ini suka kadang suka kelewat ini aja apa jurnal. Nah itu Sama Bu, saya juga pernah awal-awal. ya apa kelewat malah terakhir saya yang kelewatnya. Jadi hari ke, nah saya juga apa penasaran, bukan mau kurus ya, mau sehat aja gitu kan, mau lebih sehat aja. Tapi hari ke berapa tuh boleh terasa eh ini kok agak agak longgar gitu ya. Beda dengan waktu saya pergi ke Palembang tuh agak lagi sering-seringnya itu tuh berat. Nah terus saya nggak berani timbang dulu takutnya tidak sesuai harapan. Terus hari ke berapa gitu satu, nah ini kok pertengahan lumayan lah, eh, berkurang 1 kilo gitu ya lumayan. Terus akhirnya hari ke berapa tuh eh, ini juga saya dua dua setengah, kalau bagi saya sih bukan turun berat badan untuk dicapainya bukan itu karena saya punya problem dengan hormonnya jadi tidak mengharapkan berat badan begitulah yang penting sehat, fit. Nah fit, kalau fit saya udah ini lah dengan mengerjakan apapun di rumah apa tuh terasanya nggak ada capeknya gitu ya. Ya. Mm-mm. Dan setelah kedua minggu itu jadi menjadi kebiasaan ya kalau pagi itu kok seperti ada yang lupa kalau belum belum 30 mili gitu ya. Oh, belum belum ada 30 mili. Nah, akhirnya jadi biasa. Terus terakhir ya kemarin tanggal 30 November. Karena saya kan mulai tanggal 1. 30 November udah bukan stop ya, tapi tetap ini Jus Pro tetap mungkin nanti akan saya selang-seling lah. Misalnya sesudah berapa bulan nanti detox lagi lah gitu untuk membersihkan ya residu-residu yang mungkin dari udara dari apa kita tidak tahu ya. Alhamdulillah memang healing krisis saya tidak terlalu parah tapi ada gitu dan terakhirnya ya bonusnya sih kalau berat badan sih bonus ya. Du- Walaupun cuma 2,5 kilo. lumayan itu Bu, susah Bu segitu. Lumayan bagi saya lumayan karena ini problemnya hormon kalau saya ya Ya, kan ya. udah sudah ngajak apa saya mungkin semangat kepada ibu lain yang ini aja jalannya aja jangan terlalu konsentrasi terhadap berat badan juga itu nanti akan ada bonusnya kalau konsisten ya. Itu insya Allah ada lah bonus. Tapi paling paling penting adalah bonus sehat apa tuh jadi lebih fit aja gitu lebih fit. Sebelumnya Ibu ada gangguan apa sakit nggak? Oh, kalau sebelum-sebelumnya itu mah banyak sih. Cuman setelah Jus Pro, apa tuh setelah Jus Pro, setelah Promik berapa tahun gitu ya. Penyakit saya tuh hilang, sepertinya hilang dan tidak dipikirkan. Eh, Dulu-dulu iya sebelum sebelum saya kenal Promik sih banyak sih ini apa entah migrain atau itulah nanti ada kan yang apa tuh hasil lab iya. yang sekarang lagi konsisten bagus terus sih. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Itu Erna. mungkin untuk detoxnya mungkin dicoba deh. Kalau yang belum mencoba silahkan dicoba tapi konsisten ya. Ya. Jadi hasilnya pasti akan ada hasilnya terlihat. Terima kasih Bu Erna, keren banget. Eh, oh, buat Bapak Ibu yang belum tahu, mungkin ada yang belum menjalani. Jadi detox di sini kita meminum Promik ya, bukan jus pro. Itu sehari 3 kali dengan dosisnya itu 3 sendok makan pagi, 3 sendok makan siang, 3 sendok makan malam. Kalau pagi bisa sebelum makan atau bagi yang mungkin masih khawatir dengan mah atau apa bolehlah sambil makan. Cuman sikat gigi dulu, sikat gigi dulu sebelum konsumsi siangnya minum habis makan, malam menjelang tidur. Nah, itu yang dijalankan kami yang kebetulan sudah menjalankan detox 30 hari. Mungkin di sini juga ada Bu Resti yang siap untuk sharing pengalaman Bu Resti, silahkan. Ya,
Selamat malam Ibu Dwi Kartika, Ibu Mirta Malam, Bu. Ratu yang open cam ya, Ibu-ibu, Bu Erna tadi, Bu Felicia, Ibu Tini tidak open kamera ya, nggak apa-apa. Bapak Ibu yang ada di meeting Zoom meeting hari ini, berarti sama pengalamannya hampir sama juga tadi Bu Felicia itu. Ya pengalaman saya pribadi, komik dan Just Pro ya, tetapi luar biasa. Saya caranya dan di awal itu apa ya sih kan gitu ya. Waktu kita di awal Bu Pak Juta menyampaikan di awal itu masa iya. Tapi saya penasaran, saya harus nyoba dan dengan sungguh-sungguh dan penuh disiplin. Em, Menurut saya tercapai ya satu. Kalau saya sudah lakukan tadi seperti yang disampaikan Bu Dwi Kartika tadi kan kita pagi ya setelah sikatan, oke. Saya tetap pakai untuk khusus pagi plus Oke. eh, Jahe, Bu. jahe, Ya. jahe lima iris ya. Terus rasa dan saya kebetulan pakai jambu kristal. Sepanjang detok kemarin pakai jambu kristal, kemudian sepanjang detok itu setelah hari ketiga sampai dengan hari ini terakhir ya, Oh, 30 hari ya, itu saya masih healing, belum hilang semuanya. Jadi saya setuju Bu Felicia, saya akan lanjut tahap kedua karena menurut saya belum bersih. Bahkan nanti menjadi habit ya, menjadi kebiasaan saya. Saya akan mungkin kalau berhasil nanti di yang bulan kedua atau tahap kedua ini akan saya jadikan menjadi habit kebiasaan aja di dalam hidup saya. Menurut saya kalau makanan apa yang dilarang atau dikurangi itu saya betul-betul penuhi. Saya gorengan kecuali pisang goreng. Yang lainnya bisa no no gitu ya. Dikurangi seperti makanan makanan yang bersantan, yang berlemak, daging hampir tidak, tapi ikan pun tidak selalu digoreng, banyak pakai yang di sop ikan, kemudian dipepes, kemudian ya digoreng juga sekali-sekali, tapi dengan minyak goreng yang nggak boleh bekas ya, nggak boleh bekas harus sekali gitu ya. Kalau daging itu maksimal ayam goreng kampung ya, sop atau ini boleh, tapi hanya kalau dihitung selama 1 bulan itu mungkin karena terpaksa tidak ada menu lain itu pada saat acara ya ayam kampung ya itu. Yang saya rasakan itu dengan posisi 1,5 tahun minum Jus Pro dengan lab saya yang sudah bagus nilainya 99 pada Wow. pada tanggal 30 Agustus 2024 di mana lab general check up itu tidak ada satupun yang gangguan. Menurut labnya itu saya diberi nilai 99, bahkan beri komentar bahwa 1.000 wanita itu diperiksa belum tentu ketemu seperti ibu ini. Makanya apa sih, Wow. apa ibu, pertanyaannya itu apa ibu, eh apa Bu Dwi itu yang tidak makan daging? Vegan. Vegan, enggak, saya bilang gitu. Vegetarian. Saya enggak vegan. Apa Bu? Saya minum minuman fermentasi, minuman alami. Saya jelaskan. Tapi kalau di sini ya enggak bisa dijelasin semua. Ini nomor telepon saya. Nanti saya jelaskan aja by WA aja. Saya bilang baru saya beritahu. Karena kan banyak banyak orang yang sedang dilayani. Nah, Edukasi sekalian, Ibu ya. ya, jadi sejak saat itu harusnya saya sudah bagus kan. Tetapi dengan detox transformasi 30 hari ini, saya dibongkar semua itu apa-apa yang apa dulu yang masih ada tersisa. Ya, tersisa selama tugas 38 tahun banyak di jalan raya ya. Eh, Banyak menghirup Polusi ya. polusi udara ketika tugas di lalu lintas, ketika harus makan dan minum yang sa inilah ya semua dimakan lah waktu Obatnya itu ya. ya, ya karena masih muda ya Ya. waktu itu. Hari ketiga lah mulai bereaksi, ada agak pusing, kemudian mungkin apa kita karena menunggu atau gimana ya kita kan amati diri sendiri kan, karena memang niat ya, karena kita niat jadi ngamati apa ya yang terjadi ya kan gitu. Itu
agak mual tapi pusing. Habis itu hari keempat sudah sembuh. Itu enteng lah. Habis terus minggu hari-hari kelima itu mata sebelah kiri itu terlambat buka. Jadi bangun itu matanya itu ini eh, kanan sudah buka, kiri belum. Ini Itu. ada apa ini? Terus saya bantu kompres pakai ampas jus pro. Saya kedip-kedipin lah agak perih-perih dikit gitu. Tapi penasaran juga saya periksa ke dokter mata, spesialis mata. Siapa tahu memang dibongkar terus jadi matanya gimana ya kan gitu. Saya periksa langsung, eh, ternyata semua normal. Nah, katanya menurut analisisnya dokter mata itu kemungkinan ibu kecapean bu, jadi ada ketegangan. Jadi dikasih cuma tetes mata merek tertentu lah ya. Ini gunanya apa bu? Untuk membersihkan aja, memberikan relaksasi kepada jaringan saraf mata ibu, tapi semua pakai alat-alat yang canggih-canggih itu untuk ngecek kornea, ngecek lemak, ngecek apa itu semua di mata itu, titik konsentrasi, titik ini semua bagus. Kacamata ibu masih cocok dengan ibu. Siapa tahu saya pikir apa gangguan kacamata ya dok. Kacamata saya dicek juga masih masih sesuai. Artinya berarti ini healing kan gitu kan. Nah ini saya coba 2, 3 hari, 4 hari pakai kompres dengan itu tadi ampas jus pro, tidur, uh, baru agak, tetap saya tetes juga sih, ya baru agak longgar. Tapi bersamaan dengan itu yang paling sulit adalah gatal. Ya maaf ya. Jadi gatal itu yang pertama itu di bawah pusar, di bawah pusar persis gitu ya. Mungkin di situ ada kandungan ya. Di sebelah kiri kan ada kandungan ibu-ibu ya. Mungkin kemungkinan kemungkinan itu karena sebelah kiri. Oh, itu gatal seperti keringat buntat. Tapi kok digarui tambah tebel. Tapi nggak sampai paha, nggak hanya di bawah pusar. Itu berkurang pindah dari kepala. Tapi ketika di pusar itu gatal, sebenarnya di kepala saya itu sudah terasa pegel-pegel gitu kayak jerawat gitu, apa namanya, eh benjol-benjol gitu. Dipegang gini agak sakit gitu ya, dipegang sakit terus keluar kayak jerawat itu. Itu hari per hari berikutnya itu berarti lama. Eh, Ketika keluar jerawat gitu ya, kalau dibayangkan jerawat itu setelah keluar tuh ringan gitu. Jadi kepalanya itu ringan. Tapi sampai akhirnya makin banyak, makin turun ke pundak, pundak turun sampai ke punggung. Tapi nggak sampai pinggang. Nggak sampai pinggang. Itu tebel banget. Mungkin kalau di internal kami itu saya foto tapi persegi ya, tidak nunjukin inilah. Tapi itu betul-betul terjadi. Jadi seperti dipegang itu tebal sekali kulitnya semua. Keluar sampai gatal sekali. Saya telepon Bu Ivon, ini gimana Bu Ivon? Terus saya ini disuruh semprot asli. Asli promiknya jangan jus pro. Saya semprot semua, asal gatal saya semprot, memang dingin. Saya asal gatal saya semprot, jadi terus pegang aja nih habis 1 hari yang jus pro yang ulangi promik yang 100 ml itu sehari habis. Jadi setiap gatal dari kepala sampai ke situ saya semprot terus. Semprot terus. Rupanya hari ke-6 itu udah seminggu, kok enggak kurang-kurang ini makin gatal. Saya ke dokter. Saya ke dokter, oh ini keringat buntet katanya. Ini nggak apa-apa, dikasihlah resep anti alergi. Ibu alergi ini katanya, alergi dikasih merek alerginya apa, udah saya makan, terus dikasih salep dari luar, lumayan. Jadi agak ringan, tetapi memang saatnya rontok, ya rontok juga sih. Tapi terus saya semprot, habis 10 harian baru kering dan sekarang mulus deh, maaf ya. Dipegang itu maksudnya lembut ya. Jadi lembut semua, jadi kulitnya tuh seperti muda gitu ya. Jadi kulit yang tadinya tebel, perasaan tebel tuh sekarang jadi longgar dan dipegang itu lembut gitu ya. Terus setelah habis semua itu, ini mau menjelang terakhir ini malah muncul lagi yang di kepalanya. Satu, tapi bisa dihitung 1, 2, 3 gitu. Pertama-tama pegal dulu, habis itu muncul itu. Jadi saya kasih
apa itu tisu itu di lokasi itu dikasih tisu dengan semprot promik gitu, tutup tisu, itu bisa keluar seperti cairan jerawat itu loh, seperti jerawat keluar tuh ditempel, tapi setelah itu dia enteng semuanya. Itu yang gatal ya, gatal yang paling lama saya alami itu yang healingnya itu adalah gatal. Bahkan sampai sekarang masih tadi ini di kepala aja, makanya saya lanjutkan lagi tahap kedua. Besok pagi kayak saya kembali lagi, tapi mau saya ganti nanas, ya, mau saya ganti varian nanas. Mas, Kemudian yang lebih berubah lagi dalam diri saya karena saya dulu atlet, untuk lutut ke bawah itu banyak sering cedera zaman dulu. Itu mata kaki namanya atlet lari dan main judo kena matras, kena ini semua. Itu dikoreksi semuanya. Jadi ketika pagi saya harus kebetulan saya rutin olahraga pagi ya. Jadi ngangkat kaki ke atas itu dilipat semua sudah enteng semua, dan yang lebih enak itu pegel-pegelnya ini jauh bukan pegel ya. Pegel tuh apa sih ya? Linu, beda pegel dengan jauh berkurang walaupun masih ada. Ya, itu dari telapak kaki seperti yang di kepala itu, keluar dari telapak kaki itu keluar seperti apa ya? Pertama perasaan gatal dulu, terus benjol, terus tapi terus saya semprot kalau pakai sepatu, sebelum pakai sepatu saya semprot dulu semuanya. Buka sepatu gitu nggak terasa bau sepatunya, tapi keluar cairan-cairan setelah di ini semua ya, keluar gantian dia pecah, mengeluarkan cairan putih-putih kecil-kecil gitu. Tapi setelah itu semua kulitnya juga jadi bagus. Jadi maaf, kaki saya tuh jadi muda lagi. Jadi Wah, warnanya berubah. Warna kulit regenerasi. saya, kaki saya itu jadi tadinya agak coklat ya. Sekarang bisa kuning, berubah kulitnya. Jadi lembut, jadi bagus gitu ya. Saya sendiri terkagum-kagum lah melihatnya. Nah, itu yang kasat mata ya. Kemudian yang saya rasakan itu tidak jauh dari hasil lab itu. Kalau dites sekarang pasti lebih bagus lagi atau minimal sama. Bertahan nilai 99. Karena apa? Indikator yang paling kita rasakan tidak capek-capek, tidak masuk angin, tidak apa ya, tidak mudah emosi. Nah, kita bisa ngelihat gitu. Oh, saya kok bisa menahan ya, bisa bisa lebih enak gitu dia, enjoy. Itu yang mau saya rasakan kok biasanya ya. Kalau ya ini udah lansia ya. Ini yang udah lansia siapa, Pak Simamora sudah ya? Udah saya lansia. ibu. Biasanya kalau kita ditegur oleh orang lain, apalagi suami misalnya ya, agak gini sedikit gitu, kita udah kan bersama kita mau ini enggak. Jadi kita bisa lebih, menurut saya lebih bisa menahan emosi. Mengendalikan diri ya. Ya, jadi apa berarti lebih sehat menurut saya? Menurut Lebih saya sabar. indikator lebih sabar ya, lebih ada bisa mengendalikan diri lah emosi kita. Jadi lebih nyaman gitu ya. Jadi ini susah diterjemahkan sih. Tetapi yang paling inti adalah tidak capek-capek. Artinya kuat terus. Kalau diukur tuh perasaan saya sekali lagi, tenaga seperti ini dulu saya rasakan ketika saya di umur 50 karena power saya itu maksimalnya itu di umur 53 saya masih lari, masih bisa lari 7 kali putaran. Untuk lapangan ini ya, lapangan Lapangan bola bola. 400 meter, karena saya dari muda itu memang atlet lari, saya udah ada komitmen waktu itu bahwa saya akan lari sampai tua. Tapi pada usia 53, 54 terjadi pada saat menopause, disitulah munculnya semua penyakit di kaki saya, linu, bahkan sampai dengan osteoporosis, apa satu lagi tuh, Artistis. radang, Artistis. artritis, Ah, kemudian katanya kering sendi dan sebagainya muncul di situ. Nah, di sini semua terkoreksi dan menurut saya belum cukup. Walaupun sudah berubah, sudah berhasil, itu tetapi saya belum optimal. Untuk itu saya masih mencoba untuk 1 bulan ke depan, Desember,
Sehingga nanti 2025 udah kembali lebih mudah lagi dari saat ini ya, Bapak Ibu semuanya. Tapi yang lebih utama adalah kita sehat. Karena dengan sehat kita bisa mengerjakan banyak hal, tetapi kalau kita sakit sangat sedikit yang bisa dilakukan, bahkan hampir tidak ada yang bisa dilakukan. Untuk itu tetaplah kita semangat untuk konsumsi anugerah Tuhan ini, yaitu Promik, yang bisa untuk membuat kita sehat dan membuat lingkungan kita sehat, sehingga terjadilah harmoni kita dengan lingkungan kita, eh, sehat semuanya. Tinggal mengajak ini keluarga besar kita. Kalau suami saya masih gagal, jujur. Karena apa? Gagalnya itu kalau siang hari. Ya, tapi itu pun dengan tidak optimalnya itu pun masih jauh lebih hebat, dari jauh lebih Lebih perubahan baik. tetap terjadi. Ada hasilnya ya. Tetap terjadi. Ada hasilnya. Padahal yang agak sulit di siang hari. Karena laki-laki nggak mau ditaruh di tasnya ini, promiknya kan. Padahal yang 100 mili itu sudah saya taruh, tapi lupa. Asik dia, berarti kan sehat kan. Kebetulan dia kalau siang ada di proyek ya. Jadi lupa, kecuali saya ikut. Baru dia ikut ini. Gagal dia. Nah ini nanti yang ini saya coba lagi. Alasannya mendampingi dia. Jadi saya ikut lagi 2 bulan. Kita lihat lagi bagaimana perubahan 2 bulan detox. Kita saksikan nanti sama-sama. Apa yang kami alami ini dengan yakin, melakukannya dengan baik, dengan penuh disiplin, ada hasilnya, terbukti ada hasilnya. Nah, bagi teman-teman yang ya, seperti Bu Felicia tadi, oke kita sama lanjut Bu Felicia. Kita lanjut bahkan menjadi habit. Karena saya dulu kan Ya, banyak siap. banyak banyak ini juga. Kalau Ibu kan tadi banyak antibiotik ya. Kalau saya Iya, banyak ini. Setelah saya ingat-ingat itu banyak pengurang rasa sakit. Itu di banyak kaki. makanan. Ya, karena radang. Karena dulu saya di lapangan ya selalu pakai hak tinggi. Ya kalau poluan dulu kan sepatunya tinggi-tinggi, hak tinggi, lalu lintas loncat sana, loncat sini. Ternyata waktu kita mengeluh kepada dokter itu, kakiku kok nyeri, dikasihlah obat nyeri itu. Saya nggak tahu kalau itu ternyata sangat berbahaya kalau dilakukan jangka panjang. Aduh. Nah, tapi masih bersyukur ketemu Promik yang bisa sudah menolong saya. Semoga yang lain juga bisa tertolong. Kalau orang yang 2 tahun yang lalu kaki saya bengkak besar seperti kaki gajah, sekarang warnanya coklat ya. Ternyata itu karena tidak lancar ininya, darahnya naik ke atas. Kemudian sampai jari-jari saya itu gemuk-gemuk gitu ya. Eh, itu sekarang bisa bisa berubah semuanya, betul-betul berubah. Bisa sebenarnya kalau secara pribadi itu saya foto semua bagaimana parisesnya, bagaimana ini semua parisesnya. Yang kiri betul-betul bersih, kaki kiri betul-betul bersih. Ini kaki kanan jauh berkurang untuk parises ya. Untuk tumit kiri sudah sehat, ini ya tumit kanan yang masih di belakang tumitnya itu masih sakit. Kalau buka sepatu masih terasa. Nah itu makanya saya sepakat atau bertekad untuk melanjutkan transformasi eh, ini apa dua dua ini tahap kedua dengan tambah jus pro. Ya tambah jus pro yang nanti akan saya tambahkan apel sama apa namanya kolang-kaling. Karena kemarin saya kasih itu di jus pro-nya banyak berkurangnya. Itu mungkin Bapak Ibu semuanya tetap semangat, tentu dengan iringan atau doa kita kepada Tuhan agar kita selalu diberikan kesabaran dan tentu dengan anugerahnya ini kita lebih sehat lagi ke depan. Amin. Terima kasih, sehat. Salam detok T30 sehat tanpa obat. Yes. Mantap. Terima kasih Bu Resti, keren banget ya. Menarik sekali ya. Ternyata Hmm. yang kelihatannya itu hasil labnya bagus, begitu detok tuh masih ada residu-residu yang keluar ya Bu Masih. ya. Ya, Itu yang masih. yang tersimpan dan itu sebenarnya eh, bagus ya. Jadi ngangkat semua yang di residu di dalam tubuh ya. Selain itu tentang gangguan kesehatan itu kaitan dengan mental dan emosi itu ternyata emang
terbukti. Jadi emang Ya, terbukti. ada hubungan ya antara usus dan otak gitu. Kalau dari Ya. Bu Ivon bilang kemarin ada istilahnya good brain axis ya. Jadi kekurangan probiotik dapat mempengaruhi eh, pengaruh dari untuk emosi juga. Jadi dengan probiotik yang kita di tubuh banyak, dengan mikroba baik banyak, itu meningkatkan ketenangan kita, kita lebih stabil emosi. Itu juga luar biasa ya. Itu juga saya baru pelajarin, benar ya. Eh, Ternyata terbukti gitu ya. Bu Resi sendiri Ya. membuktikan luar Oh, biasa. tadi satu ya, kurang satu ya, Bu, berat badan. Oh Jadi iya, berat badan saya itu tidak ada target nurunin berat badan karena berat badan saya sebenarnya sudah selama ini saya sudah stabil di 64, 65. Menurut saya, kebaya saya udah sudah cocok ke situ semua ya. pantas ya. Sudah apa ya, sudah cukup lah menurut saya, nggak terlalu kurus, nggak terlalu ini dengan berat badan 65. Tapi tidak diminta pun turun. Ini saya 62. Iya. Jadi turun lah kurang lebih 60 kurang 2,5 kilo. Kadang 62,4, 62,3 gitu ya. Saya beberapa waktu saya periksa mata, periksa gatel, saya kan ke dokter. Nah, itu saya timbang semuanya. Nah, itu berat badannya turun 2 kiloan lah. Dua lumayan ya. Dua Banget. lumayan. Sama Bu Erna sama ya, dua Oh, setengah ya. benar. 2 Boleh kilo sampai 2,5 kilo lah, nggak sampai 3 kilo gitu. mau lanjut ya Bu ya? Tapi Tapi saya ketika kemarin saya pakai baju dress itu ya. Dress waktu saya masih pangkat apa itu ya? Pangkat AKP kayaknya ya. Pangkat kapten. Artinya masih seksi kan. Saya pakai baju itu. Terus masih muat deh. Jadi kayak Wah, gadis lagi dong. keren. Saya dengan pede banget persis bodinya masih itu nggak dirubah-rubah kan. Itu. Wah, ini saya bisa masuk lagi ini baju yang ini udah di Gantung. apa di plastikin masih gantung rapi Tadi gitu gantung. ya. Muat lagi. Jadi artinya teman-teman saya yang memperhatikan itu kan, yang sudah ikut semua detok kita. Jadi di grup kami itu udah jadi banyak ya. Nanti saya hitung dulu lebih dari tiga kali, lebih dari Wah, 30. Grup kami ada lebih dari 30 ya untuk Jawa Jawa Tengah ya. Tengah dan Jawa Tengah dan DIY. DIY ada satu grup 6 orang tuh. Itu lumayan, berarti dari Jawa Tengahnya ada 24-an. Jadi ada 30-an ini satu periode ini kami yang ikut detox. Ada yang masih berakhirnya nanti mungkin minggu kedua. Ada yang, dan ini yang masih baru lagi, untuk persatu ini ada tambahan lagi. Ada tambahan baru lagi. Kemarin mereka baru baru dikirimin hari ini 6 paket itu. Berarti baru mulai tanggal 30 kemarin tuh Bu, ya, waktu kita diinformasikan terakhir, Mulai. itu mereka belanja berarti baru mulai detok mungkin minggu depan ini, karena baru dikirim. Nah, dengan melihat itu teman-teman pada ini gimana sih, saya kan udah cerita saya lagi detok, saya bilang gitu. Oh, berhasil ya. Jadinya ya, itu Bu Pasar Ibu itu gimana ya, kok bisa jadi kurus lagi? Bukan kurus, kok bisa langsing katanya. Kalau Asik. kurus saya nggak tahu apakah dari jauh saya bisa dilihat apakah kelihatan kurus nggak ya kan? Padat aja menurut saya. Apa jadi Lemaknya hilang kenyal ya. ya. Ya Lemaknya dulu juga enak betul. gitu, gitu menurut saya loh ya. Ya itu ada teman-teman juga lihat. Kalau rambut saya memang sejak udah nggak rontok ya. Ya itu dari situ. Teman-teman Aqua Yoga ikut semua gitu. Keren. Ya ini semoga kebaikan ini makin dirasakan orang banyak. Jangan hanya kalau ada kebaikan jangan enggak Ya, apa-apa Pak Yanar. ya, terima kasih Bu Dwi, Bu Ketua. Sebetulnya detox itu bagus. Tapi awal sebelum detox, saya itu terinspirasi oleh Pak Mul, Pak Mulyata itu. Iya. Nah, kopi dicampur dengan bromik, ya kan? Nah, tapi beliau hanya di 10 mili ya. Iya. Tapi saya langsung 10 mili kan Bu, awalnya Bu beliau itu. Saya langsung dua tutup botol dari 10 mili gitu.
ternyata lebih enak kopi dicampur dengan promik. Nah, di situ. Dan itu saya coba, ternyata kalau ada program detox, ya itu sebetulnya lebih mendukung gitu, dari situ. Tapi di jus pro pun saya tetap meminum gitu. Jadi jus pro kan hanya sebagai apa itu ya, pelengkap kalau menurut saya. Jadi kalau pada siang hari mau makan, saya usahakan untuk meminum dulu jus pro. Paling tidak minimal setengah jam lah sebelum makan itu minum jus pro dulu, sehingga untuk menyelesaikan terhadap pencernaan. Nah, setelah makan kita baru menjalankan program detox yang tadi. Memang pada hari yang keempat itu memang kalau saya karena sering bangun malam itu sering kencing gitu sampai kepada di hari ke-7 kalau nggak salah itu. Tapi bagi saya nggak masalah karena saya selalu minum banyak pun dengan air putih, ya saya pikir otomatis minum apa kencing pun juga juga banyak tentunya. Gitu. Jadi saya amati 1 jam sekali saya bangun, 1 jam sekali bangun sampai pada proses di mau minum lagi setelah subuh ya. Setelah subuh kita tentu sikat gigi dulu, baru sholat dulu, baru minum gitu. Kalau saya habis sikat gigi terus minum, saya khawatirnya nanti pada pertengahan sholat itu nanti kadang-kadang kuat gitu. Jadi baik kan sholat dulu baru minum jus pro gitu. Ya. Terus kemudian setelah itu nanti sekitar jam 7 jam 8 ya karena ada apa itu ada buah-buahan tadi yang saya selalu mengiming-imingin bapak-bapak ibu saya share, ya itu juga makanan sehat gitu. Itulah yang menjadi apa pemacu di dalam pelaksanaan detox. Terus terang berat badan ya hanya turun 1 kilo sampai pada program di T30 tadi. Tapi bagi kami itu lebih 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 sehat sih menurut saya untuk apa minum promeknya ya. Karena dari awal saya sudah 20 ya, 20 mililiter itu minum kopi 2 kali kan antara pagi setelah sholat subuh, kemudian sampai kepada setelah sholat asar itu sore hari. Nah, dari situlah kami meyakini bahwa memang jenderalnya ya di Promek tadi, kata Pak Juta kan. Jenderal. Jenderalnya jenderalnya di Promek gitu. Nah, tapi kadang-kadang ada pertanyaan, kenapa habis minum Promek, apa boleh nggak minum jus pro? Saya kan banyak itu pertanyaan. Saya pikir ya nggak jadi masalah minum jus pro itu juga sebagai penambah sebetulnya untuk menambah daripada stamina kita gitu untuk menjaga stamina kita. Sayang kalau udah buat jus pro tapi tidak diminum. Tapi bagi saya kalau nggak mau ada yang minum kirim aja ke rumah saya. Jauh, Pak, jauh. Ya, justru Jangan enak. udah ya. Makanya saya Jauh. bilang minum aja, pokoknya saya bilang gitu. Pokoknya hantam saja, yang penting sehat badan kita gitu. Ternyata benar kok. Ya, cuma sekarang saya juga berpikir begini Bu Dwi dengan teman-teman. Paling tidak ada jeda lagi setelah program T30 itu kan itu ya kira-kira cukup 1 minggu atau 2 minggu. Baru kalau mau melanjutkan lagi detox silakan gitu loh.
Karena Saya kita mau sudah jus. konsumsi jus pro gitu ya. Karena kita sudah konsumsi jus pro. Karena bagaimana juga ya kita juga harus harus berpikir ya eh, apa ya kalau jenderal terus ya terus bagaimana non majennya kan gitu. Nah, yang yang nah, disimpan itulah. sayang ya Pak ya. Paling, ya paling tidak kan gitu ya kita harus berpikir katakanlah gini loh apa yang akan kami lakukan di T yang kedua gitu. T yang kedua artinya T30 yang kedua. Apa kita harus eh, menguji coba terhadap mungkin kalau kita di badan kita masih ada hal-hal yang mengganjal, terutama yang punya apa itu ada rasa sakit atau penyakit yang lain selain yang pertama kan itu ya. Paling tidak harus ada jeda lah dulu. Jadi untuk menyelesaikan dulu, gitu. Baru kita kerjakan. Kalau saya berpikir yang begitu, kalau kita hantam terus sampai katakanlah bertahun-tahun kita minum itu ya itu nanti kadang-kadang ya kita juga akan Ya, terlupakan gitu loh, bedanya akan tidak. ketergantungan itu gitu kan. Paling tidak ada jeda dulu gitu. Tahun baru, Pak. Tahun Baruan dulu baru ya. Tahun baru. boleh, Makan enak. boleh. Ayo, sama-sama lagi. Tanggal 1. Makanya kan ada jeda kan, gitu ada jeda, kita Ya, evaluasi, terus ngitungnya juga kita gampang mulai tuh lagi. ya. Nah, gitu. Nggak masalah sebetulnya gitu. Tapi yang saya harapkan seperti obat-obat kimia itu kalau bisa tuh ya dikurangi, apalagi Kurangi ya. versi ya dikurangi secara bertahap gitu. Bertahap, katakanlah sekarang hari ini minum 10 macam gitu ya. Bisa dikurangi, kurangi sampai habis rasa tanpa obat kimia. Gitu. Kan kita badan kita lebih lebih sehat tadi ya. Apa yang di tapi jangan lupa sebelum nanti yang program yang kedua ya kalau mau ingin konsekuen periksa lab aja semua rame-rame yang kira-kira mungkin yang dirasa mengganjal. Contohnya mungkin ada asam urat, mungkin ada diabetes, ya, mungkin kolesterolnya masih terlalu tinggi dan lain-lain. Mungkin ada autoimun katakan, mungkin ada autoimun. Ya kita ya lakukan aja dulu Betul lah. periksa lab, kemudian kalau emang itu ya sudah besoknya baru mulai program lagi sebulan. Ya itu saja. Tapi nanti juga menyelesaikan juga tentang anunya kesiapan ada persiapan di promeknya ada penurunan harga lagi. Ketagihan. 4 juta itu nanti. Tagihan Iya penurunan. kan? Lah, iya kan gitu. Nggak masalah gitu. Yang penting kita ingin menjadi orang sehat kan seperti itu ya gitu. Mudah-mudahan Jadi ada promo lab ya, Pak ya. yang jelas Promo bahwa lab. memang perut perut enak Bu. Kalau bagi saya itu perut itu enak karena saya awali tadi kan cerita mulai minum kopi dengan eh, itu dengan Promik. Saya kebetulan konsumsi kopi itu sudah hampir 6 tahun lah. Itu kopi pahit tanpa gula gitu lah. Gitu. Justru tambah dengan apa dengan Promik itu, wah ini sensasi baru ini gitu. Di Arabica. Sa- Saya kira itu mungkin Bu Bu Dwi Baik ya Pak Imam. anu pengalaman saya. Buat teman-teman tetap sehat Oke. menjalankan apa yang aktivitas Terima itu. kasih Pak. Ya, Makasih ya sehat selamat ya. malam. Ayo Jadi ya sehat. tadi seperti Pak Januar bilang juga, itu kita kalau dengan probik itu kita memasukkan jenderal untuk probiotiknya ya. Probik bagus, tapi ibaratnya kalau dengan jus pro bagus, cuma dengan probik itu kita berarti mengkonsumsi jenderalnya. Terus kita menjadikan tubuh kita sebagai wadah jus pro selama 30 hari. Jadi itu kita perbanyak makan sayur, makan buah, terus kurangin makan berminyak, kurangin gluten, tepung-tepungan ya kayak roti, pempek, seblak, semuanya itu dikurangin. Kalau bisa jangan kata kurang, tapi dicoret sama detok ya. Minum air putih yang banyak, terus olahraga jangan lupa juga karena kadang-kadang
Eh, itu pun seperti Bu apa tadi bilang itu Bu Resti olahraga itu tetap harus walaupun sekedar Iya, stretching ya Bu ya, jalan kaki, stretching itu iya. diperlukan tiap hari rutin ya. Jadi tubuh kita menjadi wadah jus pro selama 30 hari kalau detox itu. Biasanya kita taruh di toples kan. Jadi tubuh kita jadi wadah jus pro. Ya, Bu. Otomatis akan membantu menyehatkan semua metabolisme kita, imunitas kita. Jadi jenderal dalam tubuh kita bekerja dengan baik. Seperti itu.